Saya ini lagi banyak masalah di kantor. Pendengar yang budiman, kembali bersama saya di Berkat. Cuma radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik, sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara, berjuta telinga. Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama temen-temen. Mana mungkin aku selingkuh. Yakin? Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh. Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan. Emang? Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti? Kok kamu tahu sih sayang? Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio. Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban. Bentar dulu nih kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio. Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu. Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online. Makanya kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah. Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara, berjuta telinga. Yuk denger radio. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Saya ini lagi banyak masalah di kantor. Pendengar yang budiman, kembali bersama saya di Berkat. Cuma radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik, sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara, berjuta telinga. Pernah nggak para pendengar radio membayangkan kalau semua radio di Indonesia hanya memutar satu lagu barat yang sama? Apa jadinya ya kalau semua radio di Indonesia hanya memutar lagu Didi Kempot? Sekarang kalau semua radio di Indonesia cuma memutar lagu slang. Gimana? Emang enak kalau semua radio memutar lagu yang sama? Gak seru kan? Makanya keberagaman itu harus kita jaga bersama. Dan saya yakin PRSSNI akan senantiasa menjaga keberagaman NKRI. Selamat ulang tahun yang ke-45 untuk Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Saya Joko Widodo, pendengar radio. Dit, nih orang-orang kok ngomongin suara apaan sih? Suara hati kali, Syah. Itu Svara, S-V-A-R-A, bukan suara. Nah, apaan lagi tuh suara? Nih ya, gue liatin deh ke lo sekalian. Di sini lo bisa dengerin radio favorit lo, bisa live chat sama penyiarnya juga, terus sama pendengar yang lainnya juga. Seru tuh. Terus lo juga bisa dengerin podcast yang seru, juga bisa dengerin musik-musik favorit lo. Wah, pantesan orang-orang pada ngomongin suara. Download juga ah. Download Svara sekarang juga di Play Store atau App Store. Kamu bisa dengerin radio, podcast, dan musik gratis. Svara, sebuah aplikasi karya anak bangsa, hadir untuk menyongsong transformasi industri media di Indonesia.
Pesan ini disampaikan oleh PRS SNI dan Sfara bekerja sama dengan Menkominfo dan Bekraf. Pernah ku sangka ini terjadi, kisah cinta yang suci ini. Kau tinggalkan begitu saja. Sekian lama kita berdua, ku sangka begitu cepat berlalu. Untuk mencari kesombongan diri, pas segala yang pernah kau ucapkan, kau tinggalkan aku. Pergilah kasih kejar selingkuhan. Aku sudah punya yang baru, lebih enak dari kamu. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala
sedikit rasa yang bisa ku mengerti, bukan sumpah atau janji. Buktikanlah bila kau ada cinta, setulus hatimu bisa menerima, sebatas kejujuran yang kau miliki, bukan sekedar bersama. Jujurlah padaku bila kau tak lagi cinta, tinggalkanlah aku bila tak mungkin bersama. Jauhi diriku, lupakanlah aku. Jujurlah padaku bila kau tak lagi suka, tinggalkanlah aku bila tak mungkin bersama. Jauhi diriku, lupakanlah aku selamanya. Buktikanlah bila kau ada cinta, setulus hatimu bisa menerima, sebatas kejujuran yang kau miliki, bukan sekedar bersama. Ya, para pendengar nongkrong bareng. Saya itu kangen sekali sama teman-teman semua ya, karena kemarin tuh hari Rabu malam itu komputernya error para pendengar. Jadi aja dikutak-kutik akhirnya sebel juga ya. Akhirnya udah deh. Ya enggak? Nyangka yang komputer udah tua. Bukannya orang aja yang udah tua, ya komputer gua udah tua, ya. Jadi aja lelet. Jadi aja kotak-kutik udah jam 10. Ya, mau siaran kan nih? Enggak dah. Selamat malam Kak Novi. Selamat malam Kak Sen. Kalau saya kekenyangan ya hari Rabu malam. Gak bisa napas kan. Karena kalau kita makan kebanyakan perut nyesek gitu. Oh bisa gitu. napas. Jadi ada acara ulang tahun di luar. Ngomong-ngomong happy birthday ya
untuk Kasem. Iya, terima kasih. Tanggal 27 Juni pendengar Radio Nongkrong Bareng. Ya. Happy belated birthday ya, semoga best ya, the best yang kedepannya, yang penting sehat, panjang umur. Amin. Untuk Kasem. Ya. Baik pendengar Radio Nongkrong Bareng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom ya, salam jumpa semua di hari ke-29 bulan Juni akan kita lalui dalam beberapa hari ke depan. Tinggal 1 hari lagi. Ya, pendengar Radio Nongkrong Bareng, terima kasih yang selalu setia dengan kita di Facebook malam minggu, di YouTube pada hari Rabu malam, dan subscribe kita di YouTube ya. Semoga semuanya terhibur. Dan ya namanya pendengar kita kebanyakan wanita, biasanya tuh kadang di malam minggu mereka lemah lembut, gemulai, manis, manja. Iya, ketemu dengan Kasem milenial yang baik hati, rajin menabung dan tidak makan sabun. Iya. Kanovi Spiderman. Makan sabun ya. Iya. Ya, dan saya sendiri seperti biasa Kanovi Spiderman, jujur, setia dan pengertian, yang sering kesel lengkoas ketika makan nasi Padang ya. Kesulitan membedakan mana yang lengkoas, mana yang daging. Malam ini pendengar Radio Nongkrong Bareng dan Kasem, kita harusnya sudah terhubung dengan seorang yang bergerak di kesehatan ya. Kita akan bicara mengenai kesehatan malam ini. Dan ini adalah kesehatan yang khususnya untuk wanita. Dan sudah terhubung dengan kita Ibu Mega. Kita langsung sapa saja. Assalamualaikum, selamat malam Bu Mega. Waalaikumsalam, selamat malam Kak. Iya, saya manggilnya Kak Mega aja kayaknya ya. Boleh jadi kelihatan lebih fresh gitu kayaknya kalau Kak. Salam kenal Kak Mega. Halo, salam kenal. Saya Sam, Kak Sam. Iya, Kak Sam. Kak Sam di Hong Kong, Mbak. Ya. Kak Mega ya. Kalau saya ada di Indonesia, di Jakarta. Mbak Mega di Jakarta? Saya kebetulan di Bekasi ini. Oke. Hujan nggak tadi? Tadi di sini hujan loh. Oh sama, iya hujan dari jam berapa ya, siang? Iya Kak Sam. Ini baru beda. Di Indonesia itu, di Pulau Jawa itu panasnya ekstrim juga loh. Ya, artinya di siang tengah hari dari jam 11 itu ya, Kak Mega itu terik banget ya rasanya ya. Iya betul. Sampai ke ubun-ubun rasanya ya. Banget. Ya. Kok bisa ya? Saking teriknya. Ya. Hongkong juga panas kan, Novi? Makanya tadi saya tanyakan kan laporan cuacanya di sana, ternyata ya kalau Hongkong panas itu sesak dengan manusia banyak ya, kemudian gedung-gedung jarang pohon, jadi terasa banget itu kalau panas. Yang namanya AC, aircon itu udah level berapa tuh? Udah 19 derajat atau 15 derajat ya. Baik, pendengar Radio Nongkrong Bareng, hadir kita ada Kasem, Kak Novi, dan tamu kita ini luar biasa. Beliau adalah seorang yang bekerja di bidang kesehatan khususnya wanita. Seperti saya katakan tadi, namanya Ibu Mega ya, atau Kak Mega. Nanti yang mau berinteraksi kita tunggu ya di Facebook. Mbak Mega, saya tidak punya profil tentang Mbak Mega sendiri, tapi sedikit yang saya ketahui dari papangku ya. Satu lagi tambahan, Mbak Mega ini adalah keponakan dari Papang Guru Biono yang sudah rutin muncul di acara kita ya, Bapak PNI Taiwan. Tadi waktu saya chatting dengan Mbak Mega mengenai PNI itu Palang Merah Indonesia. Iya, saya sempat kaget Palang Merah Indonesia. Iya. Monggo Mbak Mega mungkin perkenalkan diri sebagai apa, ekspertisnya di bidang apa, ya silakan. Iya,
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat buat kita semua. Salam kenal buat semuanya yang mendengar. Mungkin ya di obrolan kita kali ini, semoga dalam keadaan yang sehat. Perkenalkan, saya Mega Triyuliana, biasa dipanggil Mega. Ya, profesi saya sekarang sebagai bidan di Indonesia, tentunya di negara Indonesia. Saya baru saja menempuh pendidikan profesi tahun kemarin, tepatnya baru diwisuda awal tahun 2024 kemarin. Iya. Saya ketawa, saya baru diwisuda umur 21 biasanya itu. Iya, tapi umur saya sudah kepala 3 ini. Oke. Ya, lanjut. Ya, jadi saya menempuh pendidikan D3 kebidanan itu lulus di tahun 2013. Ya, itu di tahun 2013. Kemudian baru saya melanjutkan kuliah lagi, melanjutkan pendidikan lagi ke jenjang D4. Nah, karena saya kuliahnya advokasi ya, bukan sarjana. Jadi tapi D4 setara sih dengan S1. Cuma bidangnya aja beda yang ditempuh, advokasi. Nah, ini saya menempuh pendidikan dari D4 sampai profesi yang baru lulus kemarin bulan Januari. Itu selama 2 tahun di Balikpapan, Kalimantan, Poltekkes. Di Poltekkes Kaltim, kemudian D3-nya kemarin di Politeknik Banjarnegara. Tahu Banjarnegara nggak kira-kira nih? Banjarnegara di Jawa Tengah ya? Iya, betul sekali. Kalau Dieng tahu nggak Dieng? Iya, tahu banget. Iya, nah itulah kaki Banjarnegara itu, Dieng itu termasuk bagian dari Banjarnegara dan Wonosobo kan ya? Iya, betul. Ya, bagus. Iya, betul. Daerah yang sejuk, nyaman. Ya, kebetulan om saya Pak Pangku, Bapak Pangku, beliau kan kelahiran Banjarnegara. Oh iya. Iya. Nah, saya kelahirannya Bekasi sih, cuma di Banjarnegara itu saya menempuh pendidikan SMA di sana. Jadi dari SMA sudah merantau, lulus SMP ke Banjarnegara, SMA sampai dengan menempuh pendidikan D3 kebidanan selama 3 tahun di Politeknik Banjarnegara. Itu sampai sekarang saya mendapatkan gelar profesi saya sebagai bidan. Ya, sebenarnya waktu S3 ya sudah jadi bidan. Ini upgrade ilmu lagi. Saya bidan kurang lebih sudah 2024 kurang 2013 berapa tahun ya? 11 tahun ya? Iya, kurang lebih 11 tahun. 2000 berapa? 2013 saya lulus D3 kebidanan itu. Iya. Oke. Tadi Pak Pangku sudah terhubung, kemudian putus, nanti sebentar lagi kita hubungi ya. Oke. Jadi Mbak Mega ini masih 30-an ya, dan sudah memperdalam bidang kebidanan dan beragam cukup lama ya, kalau dari tahun 2011 ya tadi ya. 2013. Lalu Balikpapan itu maksud saya ke Kalimantan itu dalam rangka apa tuh, Mbak? Dalam rangka ini pendidikan. Iya, betul. Enggak, sebenarnya dalam rangka mengikuti suami bekerja di sana, kayak itu ya. Okay. Kemudian ada pendaftaran
sekolah tuh untuk jenjang sekarang rekognisi ya, RPL, jadi alih jenjang. Jadi bagi yang sudah D3 lama ingin update ilmu lagi, meraih jenjang yang lebih lagi, itu bisa kayak gitu sambil bekerja. Saya ikut suami, itu saya melanjutkan kuliah di Balikpapan jadinya sampai lulus profesi. Bisa kemudian nongkrong bareng ini upgrade terus ilmu ya, ini penting. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Haji. Pak Pangku sedang ada pengajian. Sebentar. Oke, ditutup aja. Oke, pendengar radio nongkrong bareng, sebenarnya kita sudah terhubung dengan Pak D-nya dari Mbak Mega, tapi beliau sedang ada pengajian. Jadi ya nanti 10-15 menit insya Allah kita akan menghubungi beliau lagi. Ya, dan Mbak Mega ini seperti tadi saya mention bahwa keponakan ya dari Pak Pangku Rubiono. Mbak, kebidanan ini tadi mengatakan sebuah profesi yang khusus ya, artinya sekolah dari jenjang SMK atau SMA itu umum, memilih ke bidang mana, Mbak? Iya, ini dari SMA itu kan biasanya tuh ada apa sih? Ya pilih ya, kita mau SNMPTN atau ke mana kayak gitu kan, ujian mandiri dan lain sebagainya ke masing-masing universitas ya. Iya betul. Nah kalau waktu saya pribadi tuh sih saya memang milih ujian mandiri di salah satu kampus yaitu Politeknik Banjar kayak gitu. Jadi dari SMA langsung memilih bidang kebidanan gitu, diploma kebidanan. Oke. Ya, saya paham ya, dalam arti ketika selesai SMA kita kalau nggak ikut SNMPTN, perguruan tinggi negeri ya. Iya betul. Kita memilih bidang langsung program diploma ya. Yang tadi diploma maksudnya D3 ya, Mbak, di bidang kebidanan ya. Iya betul. Iya. Ini bidang kebidanan, saya yang ada di benak saya adalah ginekolog, Mbak ya, kalau di kedokteran ya. Itu kerjanya hanya membantu ibu-ibu yang akan melahirkan. Tapi sebelum ke sana sedikit, Mbak Mega, setelah sekian belas tahun yang lama itu praktek terus upgrade, artinya sekolah lagi, praktek lagi, sekolah lagi, atau bagaimana, Mbak? Praktek dulu, terus berhenti, terus sekolah sampai mendapatkan yang sekarang ini. Iya. Oke, ya. Jadi prosesnya lumayan ya. Ya seperti mungkin sekolah-sekolah pada umumnya ya, kuliah-kuliah pada umumnya, nggak cuma bidan aja sih ya. Mungkin yang lain sama. Tapi khusus karena sekolahnya ini adalah bidan ini termasuk tenaga profesional ya, seperti dokter, kemudian apoteker, kemudian tenaga-tenaga profesional yang lain. Nah ini memang memiliki jenjang pendidikan khusus juga gitu. Jadi ya awalnya kan saya dari SMA nih, kemudian saya memilih program studi D3 kebidanan. Nah itu saya tempuh selama masa pendidikan 3 tahun. 3 tahun. Jadi iya betul. Tahun. Nah, program pendidikan di Indonesia ini kan ada 2 macam nih, advokasi, sarjana gitu kan. Ya, kalau yang advokasi ya D3, D4 kayak gitu. Nah, kalau yang sarjana kan dari SMA bisa ada juga. Jadi yang sarjana ada juga nih yang bisa menempuh pendidikan nih dari SMA, dia memilih jenjang langsung S1 kebidanan itu ada.
sarjana kebidanan. Ada. Ya, jadi saya karena saya milihnya advokasi D3 gitu lah. Yang pikirannya dulu tuh biar bisa 3 tahun aja kuliahnya langsung udah bisa jadi bidan nih kerja gitu kan. Kalau satu kan waktu tempuhnya 4 tahun gitu, ya kan. Ya, luganya kenapa milih? Ya, kenapa? Kenapa? Sudah itu yang saya ingin lebih dalam itu kenapa memilih menjadi bidan, Mbak? Kenapa tidak dokter gigi, dokter tulang seperti mbaknya Mbak Mega ada yang nggak jadi dokter, dokter Rahma ya, kalau nggak salah ya. Kalau kakak saya nih maksudnya, kakak saya keluarga saya. Iya. Kakak saya nggak ada yang jadi dokter sih. Kenapa Mbak? Nggak ada yang jadi dokter sih kalau kakak kandung ya, saudara kandung ya. Oke. Ya. Memilih kebidanan ini panggilan hati atau bagaimana? Ceritanya ya. Ya, kalau dari saya itu yang pertama bukan panggilan hati. Yang pertama itu adalah yang pertama kenapa saya ingin di kebidanan itu saya awalnya dulu SMA saya suka ekskul PMR, Palang Merah Remaja. Makanya tadi tuh saya kira aku PMI ya, Palang Merah Indonesia kayak ini gitu. Iya, ada sensitif ya. Iya, saya suka memang PMR di ekskul waktu SMA itu sampai pernah beberapa kali mengikuti lomba-lomba PMR tingkat provinsi kayak gitu. Nah, ya terus awalnya itu bukan dari hati saya pengen banget nih ke bidan, enggak sih. Awalnya itu dari saran dari keluarga saya di Banjarnegara. Itu saran dari keluarga, makanya memang kan berbeda-beda ya alasan seseorang menentukan keputusan hidupnya. Nah, gitu. Jadi karena saran dari keluarga itu dan saya cenderung orang yang nurut gitu. Saya cenderung orang yang menurut. Nah, akhirnya saya mengikuti saran kakak sepupu saya yang di Banjar itu, yang tempat saya tinggal waktu saya kuliah, sekolah SMA dan kuliah di sana. Ya, akhirnya lama kelamaan saya ternyata saya menyukai bidang saya ini setelah saya kuliah. Jadi ternyata saya bisa suka pada saat saya sudah terjun gitu. Iya. Nah, jadi awalnya seperti itu. Iya. Ketika kita sudah terjun, akhirnya kita menyukai. Dari memahami, kita menyukai, menghayati, kemudian benar-benar mencintai. Biasanya begitu ya. Profesi itu. Iya, betul. Makanya ada ungkapan tak kenal maka tak sayang ya. Iya, tak kenal maka tak sayang. Makanya kita banyak mengenal orang biar pada disayang orang. Ya, dan Mbak Mega penurut, sama saya juga penurut orangnya itu. Apalagi kalau istrinya galak ya kan. Tapi kalau dia galak banget saya suka titipin. Kan ada tempat penitipan sekarang khusus buat istri cerewet. Di mana itu? Deket ini sebelum Bekasi. Kasen malam minggu panas-panas malam minggu kita ngomong deep talk, deep conversation yang dalam. Kalau nggak ada selingannya orang mermelek kan. Pendengar kita itu kan bekerja ya sedikit supaya ada persepsi di Mbak Mega. Siapa pendengar kita itu mereka bekerja secara fisik ya, asisten rumah tangga. Jadi mereka perlu istirahat di jam 10:06 saat ini di Hong Kong itu sambil mendengarkan kita, tapi menambah wawasan gitu. Kenapa saya tanya banyak tentang pendidikan? Mungkin nggak sih seorang PNI yang pulang kemudian tertarik dengan, tapi harus nggak takut darah ya? Banyak syaratnya harus nggak takut darah ya? Gimana ya? Sebenarnya sih itu ya darah itu sebenarnya refleks ya.
itu refleks juga bagian dari refleks ya. Kalau misalnya takut darah nih, pernah iya fobi. Tapi kalau memang fobi gitu loh, kalau memang benar-benar dia akan merasa kayaknya aku nggak mungkin nih ngambil jurusan ini kayak gitu. Dari kan dia sudah ini sendiri. Nah kebetulan saya kan waktu itu memang saya tidak ada hobi ke sana gitu kan, dan saya memang seneng gitu PMR awal-awalnya kan gitu ya. Tapi saya pernah mengalami saya pernah pengalaman itu waktu praktek ya. Praktek saya pertama kali di rumah sakit ya, jadi saya ditempatkan di ruang IGD gitu kan. Waduh. Di ruang IGD yang pasiennya lalu lalang ya, kecelakaan lah ya, patah tulang inilah gitu kan, yang darurat semua. Saya pernah mengasisteni pembimbing saya gitu menjahit luka dalam gitu kan. Waduh. Ya sampai saya gemetar. Kak, kayaknya saya udah dulu deh nemeninnya. Terus saya masuk ke dalam. Ya itu bukan, saya juga nggak tahu ya, tiba-tiba rasa itu muncul gitu. Mungkin karena pertama kali gitu kan. Karena pertama kali melihat kasus yang sedemikian itu gitu. Langsung disuruh mendampingi proses penjahitan luka yang lumayan. Ya, saya izin ke toilet deh Kak saya. Nah itu di situ saya, aduh, ini kuat nggak ya saya ya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya terbiasa. Ternyata bisa karena terbiasa itu ada gitu. Mbak Mega, saya mau nanya. Ini kan teman-teman kita yang pendengar kita adalah PMI, jadi pekerja migran Indonesia, ya. Nah, apa untuk menjadi bidan? Tadi kan bilangnya kenapa menjadi bidan? Apakah di bidang bidan ini bisa mendapatkan gaji yang lumayan gitu atau bagaimana? Iya, dari sisi penghasilan. Untuk gaji ya. Oke. Nggak apa-apa nih, saya stick aja ya. Iya. Maksudnya dieksplor aja nggak apa ya? Iya. Eksplor. Ya, jadi pengalaman saya ya, saya menceritakan berdasarkan pengalaman sih ya, karena biar memang kenyataannya seperti itu gitu kan ya. PNS ya? Kalau saya sih kebetulan bukan PNS, saya freelance, terima home care kayak gitu. Jadi usaha sendiri, jadi saya bos lah gitu ibaratnya. Entrepreneur. Iya betul, bisa dikatakan itu. Jadi untuk bidan itu sendiri ya sebenarnya kalau memang benar-benar ingin jadi bidan ya gitu ya, aku pengen jadi bidan nih, emang benar-benar dari niat gitu ya. Karena memang kan bidan itu di Indonesia itu ya jadi memang memberikan jasanya, pelayanannya, kemudian disumpah juga kan kita sebelum benar-benar memberikan pelayanan itu kita disumpah. Nah itu harus memberikan pelayanan tanpa membeda-bedakan apapun gitu kan. Untuk gaji bidan sendiri di Indonesia itu kalau menurut saya ya mungkin tergolong masih rendah ya. Oke. Masih rendah. Saya misalnya nih bidan itu kan pekerjaannya luas ya. Dia dari mulai dari persiapan masa si wanita itu, mulai dari dia balita baru lahir, kemudian dia remaja sampai dia nanti tutup lagi lansia, itu perputarannya berkesinambungan terus menerus, itu dipegang oleh bidan gitu, wanita ya, terutama wanita. Nah menurut saya itu kan pekerjaan yang bukan hanya semata-mata hanya ingin mendapat gajinya gitu. Ada memang sosial ya? Iya betul, pekerjaan sosial yang memang harus nggak dibayar. Iya betul sekali, dan pekerjaan sosial yang memang harus dilimpahkan benar-benar yang
harus ikhlas yang benar-benar ya untuk masyarakat, untuk rakyat gitu, untuk mereka. Nah, kalau dikatakan gaji segitu di Indonesia ya mungkin kan kurang lebih 2 sampai 4 juta gitu kan. Itu tergolongnya ya mungkin masih kecil ya, dengan tanggung jawab dan tanggung beban, tanggung jawab dan tanggung gugat, bukan tanggung, kalau di kami itu tanggung gugat itu bersedia menerima resikonya jika terjadi hal-hal yang kita harus digugat, gitu kan. Nah, ya secara hukum misalnya gitu, tanggung jawab dan tanggung gugatnya kan tinggi. Nah, kemudian pengalaman saya dari saya lulus jadi seorang dari D3 kebidanan kan saya langsung bekerja, tapi bekerjanya saya menjadi asisten bidan dulu. Jadi membantu di bidang-bidang praktek seperti itu. Nah, itu saya hanya dibayar waktu itu 300.000. Itu termasuknya mungkin pas tahun-tahun itu ya segitulah memang gitu untuk seorang asisten bidan selama 1 bulan gitu. Mungkin kalau sekarang mungkin kalau tahun sekarang mungkin enggak udah lebih kali ya, bisa di atas juta mungkin bisa kali ya, tergantung bidannya gitu kan, tergantung kemampuan bidannya ya kan. Karena kan praktek mandiri bidan itu memiliki pemasukan yang berbeda-beda, nggak satu bidan dan yang lainnya itu pasti kan beda. Gitu. Nah, waktu zaman saya itu waktu itu tahun 2013, kemudian saya lulus langsung bekerja gitu jadi asisten bidan. Ya, kemudian meningkat lagi asisten bidan, kemudian saya bekerja di Rumah Sakit Hermina gitu. Rumah Sakit Hermina waktu itu di Depok ya gitu. Alhamdulillah ya, lumayan gitu. Kemudian peningkatan upgrade ilmunya juga ya kan. Kemudian di Hermina kemudian saya bekerja lagi di bidang praktek lagi juga sama, dan menerima praktek mandiri, tapi tidak buka pelang, hanya menerima misalnya home care, pelayanan home care kayak gitu dan sebagainya. Yang dimaksud home care, jadi kita memberikan pelayanan misalnya pasca ibu melahirkan, perawatan bayi baru lahir, itu banyak kan ibu-ibu muda yang tidak mengerti, atau bahkan bukan cuma ibu muda aja, ibu-ibu yang sebenarnya tidak mengerti bagaimana cara merawat bayi yang benar, kemudian cara menyusui yang benar. Nah, itu perlu memang diperlukan seorang bidan itu home care, kunjungan rumah untuk memberikan semangat dan motivasi. Tujuannya yaitu untuk mencegah terjadinya baby blues, kemudian untuk mencegah tanda-tanda bahaya pada saat masa nifas pada saat melahirkan selama 40 hari itu yang beresiko seperti itu. Tujuannya jadi home care itu kunjungan rumah untuk memastikan bahwa ibu hamil, ibu bersalin, atau anak-anak bayi balita yang perlu kita kunjungi dalam keadaan yang sehat seperti itu. Dalam keadaan yang sehat. Mbak Mega atau Kak Mega yang tadi sudah terjawab ya Kak, saya menjadi relatif karena di sini kalau saya bisa terjemahkan apa yang dikatakan Mbak Mega atau Kak Mega tentang penghasilan itu relatif besarnya ya. Tapi unsur kemanusiaannya jauh di atas itu ya, kalau dikatakan tadi oleh Kak Mega bahwa di sini unsur membantu kemanusiaannya, karena ada juga pasien yang dia secara sosial memang miskin, nggak punya uang gitu kan, tapi melahirkan misalnya, ya Mbak Mega ya, betul ya? Iya betul. Kak Mega atau Mbak Mega itu apa atau Kak Novi ya, ini bidan sama suster apa bedanya? Oke, suster ya. Perawat. Oke, jadi gini, yang dikatakan suster itu kan sebenarnya perawat ya. Ya, perawat.
Iya, perawat itu beda. Ya, kami juga untuk jenjang pendidikannya kami sama. Dari D3, kemudian ada D4 atau S1, kemudian ada profesi juga. Ya. Ya, betul. Kami masih satu ini di masih satu Kementerian Kesehatan kan. Jadi tapi beda, tugas kami beda gitu. Kalau kami sebagai bidan itu merawat juga. Tetap merawat, tapi lebih ke maternity. Maternity itu maternitas, ya lebih ke maternitas. Sedangkan kalau perawat menyeluruh, ya lebih betul, spesifik menyeluruh. Ya, kalau kami bidan lebih spesifik, bagian ginekologi, obstetrik ginekologi, kebidanan, bagian kebidanan, maternitas. Sedangkan kalau perawat menyeluruh pun ada maternitasnya juga. Hanya tidak mendalami seperti kami. Kami mendalami ya bagian maternitas itu. Maternitas itu melahirkan ya, proses kelahirannya. Iya betul, tapi nggak hanya melahirkan. Iya. Mbak Mega. Seseorang yang sejak hamil muda, ya, apakah sudah datang ke bidan, Mbak, untuk mendeteksi dini lah keadaan kehamilannya biasanya ya? Iya, jadi awal kehamilan itu sangat penting untuk seorang ibu hamil memeriksakan kehamilannya secara dini. Baik itu di bidan, baik itu di dokter kandungan. Ada dua itu aja. Ya, bidan dan dokter kandungan kayak gitu. Fasilitas kesehatannya banyak. Bisa di puskesmas. Ya, bisa di puskesmas, bisa di bidan praktek mandiri. Bisa juga langsung ke dokter praktek mandiri juga, dokter Obgyn. Seperti itu. Itu penting sekali karena pemeriksaan antenatal, namanya antenatal care, ANC, biasa kita sebut ANC, atau pemeriksaan kehamilan pada trimester awal. Trimester awal itu pada kehamilan muda. Ya, kalau kita bilang kan hamil muda nih, masih hamil muda. Nah, itu sangat penting dilakukan pemeriksaan karena untuk mendeteksi dini adanya resiko yang akan terjadi nanti. Apakah seorang ibu ini dia memiliki riwayat kesehatan di keluarganya atau di ibunya sendiri yang dapat mempengaruhi kehamilannya nanti seterusnya, gitu. Atau seorang ibu ini pada saat pemeriksaan pertama kali itu akan dilakukan cek laboratorium. Nah, ini penting sekali. Di Indonesia ini ada programnya sudah bagus ya. Jadi pertama kali ibu hamil itu akan dites laboratorium, yaitu meliputi penyakit menular seksual, ya. Kemudian cek HB, kemudian cek gulanya. Nah, itu adalah bagian-bagian penting yang perlu diperiksa agar kedepannya jika ditemukan dari awal, seorang bidan atau tenaga kesehatan dapat membuat rencana yang baik, rencana yang bagus untuk pengasuhannya, untuk untuk memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan ibu tersebut, gitu. Oke. Iya, ya pendengar radio nongkrong bareng mungkin Mbak Ipung ya mau punya anak lagi. Mbak kita ada tergabung ada Mbak Eli Susanti. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Eli. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat. Ya, bagaimana kabar Kak Glenn, Kak Novi, dan siapa ini bintang tamunya? Kak Mega, ya, seorang bidan. Kak Mega, halo, apa kabar? Halo. Iya. Alhamdulillah. Ya, kalau Eli ya di telepon kita nih Mbak Eli Susanti ada di Hong Kong. Anaknya udah mau punya anak.
Udah mau punya cucu. Udah nggak ingin punya anak ini mah. Batas usia berapa? Saya ingin sih punya anak lagi, tapi cuman syaratnya satu, nikahnya sama yang itu loh. Iya. Nanti itu kan urusan jodoh tangan Tuhan. Iya, yang tahu hanya Kak Novi dan Kak Sem. Iya. Saya nggak tahu. Itu loh, siapa loh? Pokoknya kita iyain aja biar cepat. Sebelumnya saya ucapkan happy birthday untuk Kak Sen, untuk Kak Sen ya. Semoga sehat, panjang umur, bahagia selalu. Terima Dan kasih. semakin sukses bisnisnya. Terima kasih Eli. Program baru yang kita rilis bersama semoga sukses juga. Thank you. Amin. Aduh, blerot nih ya. Doanya banyak, ini pasti besok aku kalau ketemu dapat ini takbiran banyak juga di Kak Novi. Iya. Mungkin mau berinteraksi dengan Kak Mega. Tadi saya tanyakan ya Kak Mega itu mengenai usia, batas usia paling muda. Sekarang ada kasus-kasus di mana anak umur 15-16 udah hamil ya Kak Mega. Waduh. Ini sebenarnya bagaimana? Oke, batas usia ya, itu sebenarnya nggak sekarang-sekarang aja loh Kak. Itu dari dulu itu. Di Indonesia ya, jadi memang sih ini yang patut prihatinkan ya sebenarnya ya, dimana kejadian nikah muda gitu ya kan, perjodohan gitu, yang masih ada kental banget di budaya kita itu ya. Walaupun penyuluhan tentang kesehatan itu sudah digalakan dan sudah digencarkan. Kami kan ada program pendampingan keluarga itu namanya ya, pendampingan keluarga. Jadi program itu diperuntukkan untuk para catin gitu. Nah sekarang catin itu calon pengantin. Ya. Oh kayak Mbak Eli Susanti. Mbak Eli. Oh iya yang Mbak Eli. Apakah? Sama saya nanti. Jadi program pemerintah ini bagus banget sebenarnya sih. Saya sempat jadi pendamping keluarga ya kan, dimana saya terjun langsung door to door bagi calon pengantin. Saya memberikan edukasinya, persiapan kehamilan, bagaimana jika usianya belum cukup. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya usia kehamilan yang paling ideal itu adalah di usia 20 sampai 35 tahun. Waduh, Mbak Eli udah nggak ideal, Mbak. Mbak Eli kira-kira nggak bingung. Saya udah keluar saya. Saya belum expired dong. 20-an ya. Berkepala 5. Iya, jadi kenapa usianya harus 20 tahun? Karena di bawah itu organ reproduksi wanita itu belum cukup matang dan makanya beresiko tinggi untuk perkembangan nanti janin nantinya. Gitu. Nah, bukan cuma si janin, nah yang bermasalah lagi nih, bukan, iya betul sekali, si ibu juga terutama mentalnya dia untuk siap menjadi ibu, apakah siap atau enggak. Nah makanya kasus baby blues jangankan untuk yang usianya di bawah 20 tahun ya, baby blues itu kan bisa terjadi oleh setiap ibu. Yang normal pun kan bisa terjadi. Nah, apalagi yang dia belum siap mentalnya gitu kan. Jadi 2 kali lipat lebih beresiko. Kayak judul lagu Baby Blues. Oh iya ya. Artinya apa? Lupa saya, lagu lama tuh. Belum lahir lah. Kalau itu baby blues ya kayaknya gimana itu moodnya turun naik. Iya saya itu orangnya baby blues.
Iya, baby blues tahu nggak kira-kira apa? Ya itu yang tadi. Oh iya, iya itu. Mood, iya moodnya turun naik ya betul itu. Iya, jadi kondisi di mana gangguan suasana hati yang dialami pada saat setelah melahirkan. Iya, suami biasanya nggak mau deket-deket tuh ya nggak, mendingan jauh-jauh diri, kalau nggak kesambet nanti. Iya, nah itu justru malah yang nggak mau dekat-dekat itu bisa menyebabkan resiko lebih tinggi, gitu kan? Tuh. Ini ada suami nggak yang dengerin ya? Kita selamat malam untuk para suami ya di jam 10:30. Ada nih suami saya yang dengerin juga nih. Oh, selamat malam, Mas siapa namanya? Jadi ternyata memang penyuluhan sudah dilakukan oleh untuk Catin. Ini program pemerintah. Ya betul. Iya program pemerintah. Namanya pendampingan keluarga, itu sudah lama sih berjalan, hanya saja waktu COVID itu berhenti karena kan memang kita kalau pendampingan kan harus door to door, harus tatap muka gitu. Jadi COVID itu sempat berhenti 3 tahun, kemudian kita galakan lagi misi kita untuk pencegahan stunting waktu itu kan. Sampai sekarang tidak waktu itu sampai sekarang ya untuk pencegahan stunting. Nah stunting itu digalakan kan semenjak dari ya itu tadi persiapan seorang wanita menjadi ibu, bagaimana dari proses calon pengantin sampai dia nanti membesarkan anaknya gitu. Mungkin bisa saya muda dulu itu kan Kak Sandra juga. Mbak Eli usia berapa mendapatkan anak yang paling besar, yang cowok siapa namanya? Danang. Nah, Danang ada usia berapa, Mbak Eli? 20 tahun. Oh, udah bagus ya. Artinya udah. Tapi waktu itu saya pernah ikut program karena kan nikahnya umur 19 kan, dan saya ikut program terapi di salah satu rumah sakit di Ponorogo kan waktu itu. Terus saya ditanya tuh sama si bidan, kamu udah pernah punya anak belum kan gitu. Saya bilang belum, saya masih pengantin baru gitu. Terus katanya kalau kamu nanti KB gitu kan KB itu kan bisa menyebabkan, kalau untuk spiral atau gimana gitu kan, bisa menyebabkan kekeringan di dalam rahim gitu kan. Jadi disarankan kalau kita masih pengantin baru tuh disarankan untuk minum pil. Nah bahayanya aku tuh orangnya pelupa ya kan. Terus kalau minum pil itu kan entah kenapa itu efeknya tuh kayak pusing-pusing, klien-klien gitu loh, kayak orang mabuk gitu. Pil maksudnya pil KB. Terus habis itu aku nggak minum. Terus akhirnya kan usia saya kan masih belum matang ya, mungkin di masa-masa kayak gitu aku juga kepinginnya tuh ya kalau udah matang baru kita punya anak. Terus kayak mungkin waktu nikah itu kan memang pilihan orang tua kan, kita juga kayak nggak serak apa gimana, apa memang belum ada rasa bener-bener suka apa gimana gitu kan, masih kayak kepikiran lah gitu. Terus akhirnya aku pakai cara, tapi juga nyaranin lagi itu bidannya ya, nyaranin lagi bukan spiral. Kalau spiral nggak boleh, untuk KB kalender. KB kalender. Akhirnya saya melakukan itu. Atau dengerin cicak kalau kita lagi produksi anak, kalau cicak ngetik atau tokek itu kan ada tokek itu kenapa ya jangan melakukan aja gitu ya. Saya mau mengucapkan ke bahayanya di tempat saya tuh sering bunyi cicak dan tokek, terus juga ya sebentar saya mau menyapa yang ada di Facebook, sudah menyapa kita nih ya di jam 10:30 di Hong Kong. Selamat malam untuk An Ahmad, terima kasih. Mbak Suharning Tias, Elsin Channel ada di sekitar sekarang. Apa kabar Mbak Suharning Tias? Semoga sehat. Selamat malam Sam Kanopi. North Point hadir, ya bagus. Mbak Elis, wah udah rindu juga nih Mbak Elis, baru kedengeran atau baru absen ya. Selamat malam Kasem dan Kanopi. Jumani Ani sedang menonton. Selamat malam Kasem, Kanopi dan semua pendengar nongkrong bareng, selalu sehat. Amin, amin ya robbal alamin.
Iya, yang lain mungkin masih ada yang sibuk nggak ya, Mbak Eli, jam-jam sekian pekerja migran tuh? Mungkin sih kadang malam minggu kan ada yang mungkin dari keluarganya mereka yang ajak makan gitu. Dan ini kebetulan aja si Bu bos ini belum masuk kamar, jadi saya bisa ngobrol. Nanti kalau dia udah masuk kamar paling saya nggak bisa nih, volumenya Iya. langsung down. Iya, kita ke Kak Mega ya. Tadi apa yang dikatakan oleh Mbak Eli mengenai PilKB, ya. Itu seorang bidan menyiapkan juga ya sarana untuk mengikuti KB dalam bentuk apapun gitu. Iya, betul sekali. Tapi saya ini ingin bertanya nih ya Mbak Mega. Dulu kan saya setelah mempunyai anak kan, habis itu saya kan KB yang pakai spiral gitu kan. Apakah dari efek dari KB spiral itu bisa menyebabkan kita mempunyai penyakit kista atau yang penyakit itu, maksudnya rahim? Apakah itu punya kemungkinan seperti itu? Oke. Jadi saya membahas tentang KB nih ya. Boleh. Sedikit ya untuk memberikan pencerahan tentang KB. Jadi KB kan ada macam-macam ya, dari ada yang hormon dan yang non hormon. Yang pil, kemudian suntik termasuk hormon. Ya, pil, suntik segala yang diminum, kemudian yang disuntik. Terus ada juga tahu susu, KB susu? Iya, itu. Saya tahu tapi saya nggak berani pakai. Iya, itu termasuk KB hormonal. Ya, kemudian ada juga yang non hormonal. Yang non hormonal contohnya ya seperti IUD. Kemudian ada juga KB yang memiliki metode operatif, contohnya kayak steril untuk wanita dan pria kayak gitu kan. Itu termasuk KB. KB alami contohnya kayak kondom. Kemudian tadi yang seperti Mbak Eli pakai, kalender yang pernah Mbak Eli pakai. Kemudian ada juga KB mengetahui masa subur, yaitu kalender tadi, dan lendir ya, lendir itu masa subur. Nah, dari KB itu sendiri tadi pertanyaannya yang apakah IUD itu bisa menyebabkan efek samping beresiko terbentuknya kista ya. Nah, jadi sebenarnya IUD ini merupakan program KB IUD yang pemerintah sebenarnya galakan ya, karena tingkat resikonya lebih kecil dibandingkan KB hormonal. Bukan tingkat resiko, mohon maaf, bukan resiko, tapi efek samping. Tapi bukan karena KB ini sangat unik ya. KB ini karena wanita ini sangat unik, wanita yang satu dan yang lainnya itu cocok-cocokan memakai KB gitu. Nah, ini yang harus dipertanyakan. Apakah si wanita ini cocok pakai KB IUD ataukah wanita ini cocok menggunakan KB hormonal seperti itu. Nah, semuanya tergantung kebutuhan si wanita tersebut jika nanti dia konsultasi dengan bidan atau dokter. Nah, untuk KB IUD itu sendiri, KB IUD itu kan memiliki efek samping yang paling umum itu adalah siklus menstruasinya akan berubah. Iya. Iya, Kak Mega, lanjut. Oke, lanjut aja ya. Jadi KB IUD ini memiliki efek samping yang paling umum, yaitu siklus menstruasinya akan berubah setelah pemasangan. Contohnya, mensnya akan lebih panjang. Mbak Eli pernah pakai KB IUD berarti ya sebelumnya ya? Iya. Pernah ya? Mensnya jadi lebih panjang. Pernah merasakan efek samping itu atau enggak? Lebih panjang, kadang 3 bulan, kadang biasanya normal kan merasa pendarahan itu.
Itu 3 bulan menstruasi atau gimana? Kayak pucat-pucat coklat gitu. Flek terus ya, flek. Dan itu Mbak Eli rasakan pada saat setelah pemasangan KB atau seterusnya selama berapa tahun pemasangan KB? Karena KB IUD ini kan termasuk KB jangka panjang. Dia biasanya 10 tahun, 5 tahun kayak gitu. Setelah dilepas. Punya saya dulu 8 tahun setelah saya lepas. Oh, jadi selama 8 tahun itu Mbak Eli merasakan siklus menstruasi yang panjang seperti itu yang tadi itu. Setelah saya lepas kan saya kesini tuh. Kalau mau ke luar negeri kan biasanya di PT itu ditanya kamu ada protein nggak gitu kan. Jadi disarankan kalau ada tapi harus dilepas. Oke. Yang bilang begitu siapa Mbak? Tidak dari PT, pihak PT. Oke. Bagaimana? Kalau jadi saya tidak bisa memastikan apakah memang benar penyebab kistanya itu dari IUD, gitu. Jadi tapi karena efek samping dari KB IUD itu yang bisa menyebabkan itu tadi menstruasi yang tidak teratur, kemudian keputihan, itu memang efek dari KB IUD. Karena kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena rahim kita notabene itu pada kenyataannya si rahim kita ini sebenarnya dia menolak benda asing yang masuk ke dalam tubuh kayak gitu. Dia bisa beradaptasi. Nah itu tadi. Tapi kalau si rahim ini tidak bisa beradaptasi untuk kelanjutannya, biasanya makanya kita akan memberikan waktu nih kontrol ulang ya. Apabila ada keluhan yang memunculkan ketidakcocokan menggunakan IUD, itu kita akan lepas kayak gitu. Lalu kita memantau tuh beberapa bulan pemasangan. Kalau memang tidak cocok harus lepas segera. Tapi kalau memang cocok sampai beberapa tahun ke depan gak ada masalah, masalahnya masalah normal yang memang itu efek samping dari KB, ya gak ada masalah kayak gitu. Jadi begitu Mbak Eli. Jadi saya tidak bisa menjawab atau mengatakan kalau IUD itu bisa terbentuknya kista ovarium. Hanya saja efek samping dari IUD itu jika memang misalnya Mbak Eli tidak cocok, tidak nyaman dengan menggunakan IUD pada awalnya, itu seharusnya misalnya tidak boleh dipertahankan. Nah, itu mungkin yang bisa menyebabkannya. Kenapa kok dia bisa jadi kista? Takutnya kista itu sudah ada sebelum pemasangan IUD. Iya. Dia sudah ada mulai bakatnya dan dia kemudian tumbuh kayak gitu. Ya itu, gitu. Makanya perlunya konsultasi dokter atau bidan pada saat pemasangan IUD itu yang memang misalnya biasanya kalau kita pasang di dokter tuh USG kan. Apakah ada masalah di rahim? Apakah memang nih cocok untuk pasang IUD seperti itu? Walaupun diperiksa nih kelihatannya nih bagus nih cocok, tapi setelah dipasang ternyata kita nggak nyaman, itu bisa terjadi. Ternyata kita nggak nyaman, misalnya perdarahan hebat tiba-tiba, atau kram perut yang berlebihan seperti itu menandakan rahim kita nggak cocok. Segera dilepas. Itu kita lepas. Nah, jadi jangan tunggu lama-lama. Kalau nggak nyaman, daripada menyiksa diri karena tahunan kan 10 tahun atau 8 tahun itu lebih baik dilepas. Gitu. Makanya kita biasanya memberikan pilihan kepada klien atau pasien yang ingin menggunakan KB. Kita memberikan ini sesuai kebutuhan, apakah dia mau atau tidak itu keputusannya pada pasien seperti itu. Tapi ya kita tetap mengarahkan KB yang cocok mungkin untuk ibu saat ini adalah ini kayak gitu, dengan pemeriksaan yang harus dijalani terlebih dahulu gitu. Seperti itu. Iya. Jadi ikuti saran dari dokter dan juga dari bidan ya dalam hal ini. Iya betul sekali, karena KB itu ya itu spesial untuk wanita ya.
Iya. Ya, untuk wanita sebenarnya pria juga bisa loh ber-KB. Bisa diikat ya. Iya. Diikat atau dipotong ya. Jadi itu metode operatif. Kemudian dipotongnya yang lain bukan. Apanya yang dipotong? Iya. Bukan burungnya. Aduh. Jadi tambah malam tambah panas ya. Iya. Makin dalam maksudnya nih. Iya. Masuk pembicaraannya maksudnya. Iya. Yang dipotong beda kok, Kak. Yang dipotong beda ya. Iya. Sudah ya, Mbak Eli, sudah cukup jelas ya. Sudah, makasih. Iya, jadi bukan penyebab Halo. Yang mungkin karena setelah pasang IUD karena ya, Kasen? Enggak, Iya, Kasen. Tadi sempat hilang suaranya. Oke. Biasa nih kalau sudah kita ada Pak Pangku Rubiono. Assalamualaikum, selamat malam Pak Haji. Pak Pangku. Oh, di mute, mungkin masih acara pengajian. Iya. Kembali ke Kamega, mungkin di menyangkut dengan pasien. Ini kan kadang-kadang 24 jam ya kalau maternity atau ada orang yang mules pengen melahirkan gitu. Pernah nggak ngebantu orang di waktu-waktu tidur malam gitu, jam 2, jam 1 malam? Sering. Serius, Mbak? Iya, sering. Jadi iya, sering sih. Kalau begitu, kalau midnight gitu, Mbak Ayu bilang sering gitu, itu apa ada charge-nya beda atau bagaimana? Kasen dari sisi duit melulu, Kasen. Iya dong, ini teman-teman kita mungkin mau anaknya atau emaknya mau jadi bidan, ada yang mau jadi bidan. Ada kan kalau polisi, saya bilang, saya mau anak saya jadi polisi katanya, karena duitnya karena duitnya nanti gede katanya ya nggak. Tapi masuk uang pangkalnya juga gede katanya ya nggak. Gitu. 200 juta. Nah, Iya, oke. Jadi ibaratnya ada uang lemburnya nggak gitu ya? Iya. Karena di luar itu ya jam kerja enggak. Jadi memang nih yang mau jadi bidan ya, atau yang pengen anaknya jadi bidan ya, memang jadi seorang bidan atau bukan cuma bidan yang mungkin ya, yang terutama yang dituntut untuk bekerja selama 24 jam, terutama bidan ya. Terutama bidan dituntut untuk 24 jam bekerja, itu memang kita sudah disumpah. Sudah harus. Ya, terutama ya, tanda petik juga, terutama yang buka praktik mandiri. Seperti Kamega ya. Kebetulan saya ini karena baru pindah dari Balikpapan, saya belum urus lagi praktik mandiri saya di Bekasi. Sedang proses. Iya, perlu izin nggak itu kalau mau praktek? Iya. Perlu sekali, dan itu wajib. Izin Departemen Kesehatan ya, dinas ya. Dinas Kesehatan, iya betul. Ya, kebetulan saya baru banget. Kalau udah diurus, jadi bisa gantung papan di depan rumah gitu ya. Iya, betul, Rafen. Kita juga lihat ya di Jakarta tuh bidan ahli kandungan apalah. Iya, betul sekali. Nah, karena dia pekerjaannya yang dituntut untuk 24 jam kan, untuk memberikan pelayanan selama 24 jam. Ya, itu memang nggak ada dikenakan cas-cas lebih. Kecuali yang memang kan seorang bidan itu sudah menentukan tarif kita di organisasi. Jadi kita memang kan diawasi juga oleh organisasi, yaitu kalau di kami itu Ikatan Bidan Indonesia. Di organisasi kami Ikatan Dokter Indonesia, perawat juga ada Ikatan Perawat gitu. Nah, di bidan ini kan, di organisasi kami ini juga
merangkul kami agar bidan-bidan ini tidak menyalahi kode etik ya kan, kode etik yang sudah kami junjung. Nah itu salah satunya ya kami harus bisa memberikan pelayanan 24 jam jika memang kami sudah sanggup membuka ruang praktek gitu. Beda lagi kalau misalnya dia memilih kerja di misalnya di klinik, di rumah sakit gitu kan, itu ada jam kerjanya ya kan, saya PNS di puskesmas ya gitu, itu beda ya. Tapi kalau ada juga mereka kerja di rumah sakit, kemudian punya praktek mandiri juga, itu bisa. Nah, banyak itu tuh. ada. Iya. Ini banyak sekali, iya. Iya, Iya. Jadi kalau ingin cari tambahan itu mereka buka seperti itu, tapi praktek sebagai dokter juga di rumah sakit. Di depan saya ada nih klinik yang ada 3 dokter giginya 2, dokter umumnya 1. Mereka menyewa satu ruko ya. Iya betul. Jadi penghasilan tambahannya ya dari semakin ramainya pasien yang datang ke mereka ya, menjadikan yang menjadikan kepercayaan bidan itu kepercayaan masyarakat ke bidan, dan ya itu nilai plusnya di situ. Udah berapa bayi? Boleh tahu Pak price listnya nggak ya? Misalnya apa tuh? Ada tarif, ada menu tarifnya nggak ya? Minimal tarif gitu ya. Minimal tarif ya. Iya, jadi sebenarnya ada ya, masing-masing daerah berbeda, dan kebijakan kebijakan organisasi masing-masing itu berbeda juga. Tapi kami dalam satu naungan di pusat itu kami punya dari BP pusat mempunyai kebijakan, kemudian diberikan di masing-masing cabang daerah ya kan. Nah itu diatur juga. Jadi untuk price listnya, standarnya, nah itu berbeda-beda setiap kota, setiap tempat. Tergantung dari di mana ya. Kalau di Jakarta mungkin 250.000 atau bagaimana gitu ya. Ya betul. Tapi di atasnya 250.000 nolnya tambah lagi. 2,5 juta ya. Ya misalnya ya segitu, itu misalnya paling kecil misal ya. Bisa ya. Kalau di Jakarta paling kecil ya. Iya. Atau di sini di Bekasi pinggiran ya masih ada, atau bisa lebih di atasnya, itu bisa juga, tergantung. Bisa sampai 15 juta ya. Iya betul sekali. Jadi tergantung tingkat pelayanan dan bintang, kalau hotel ya, berbintang. Betul sekali, di praktek mandiri bidan masing-masing kayak gitu. Ada paket hemat nggak? Ada sepertinya ada. Perlu. Ya, kemudian kami juga kan bekerja sama juga dengan pemerintah, biasanya BPJS menerima pasien yang BPJS. Sekarang sudah BPJS ya. Iya betul, karena asuransi kan iya menerima. Mbak Mega sedikit nih ya, kita keluar dari apa sih namanya, adab atau moral, menggugurkan aborsi. Ada nggak yang pernah datang? Pernah. Pernah. Iya. Lakukan. Apa? Pernah melakukan? Pernah tapi tidak dilakukan. Pernah kan pertanyaannya kan pernah ada nggak yang datang? Pernah, ada yang datang. Dia punya alasan misalnya anaknya udah banyak gitu. Betul, itu salah satu bocor. Ya, dan salah satu yang kedua ya MBA gitu. Married by accident. Yes. Nah, itu atau ya belum married. Ada yang selingkuh kali ya, selingkuh. Itu ada juga. Tapi itu saya belum menemukan kasus itu sih. Kalau yang selingkuh. Kasus selingkuhan saya belum menemukan kasus itu. Enggak, begini Kak Mega, ya Kak Sam. Jadi begini, dia datang, selamat malam dokter, atau selamat malam Bu Bidan. Saya ini mau aborsi karena saya selingkuh. Enggak. Itu tidak ada. Mungkin dia tidak menceritakan ke situnya kali ya. Enggak, biasa di interview nggak ya, misalnya kenapa kamu mau aborsi? Iya pasti, tapi dia nggak bilang dia selingkuh.
Jelas Jam 11 kurang ya 9 menit ini. Suaminya kemana gitu ya nggak? Nah. Aduh. Ya pasti kita ini wawancara dulu kenapa kan apa Tentang sumpah. gitu. Sumpah itu termasuk aborsi, tidak boleh ya. Iya betul. Karena ada begini Kak Mega. Seorang yang ingin aborsi datang ke bidan ya. Datang ke bidan. Bidan ini mengarahkan ke seorang dokter di rumah sakit besar di Jakarta. Datanglah si yang hamilin yang bunting ini hamil ke dokter tersebut dan dilakukan aborsi itu, Kak Mega. Jadi dia si bidan tersebut menolak, ya, tapi memberikan alamat. Itu mungkin hukumnya hukum apa namanya ya kan? Jadi itu gimana Kak Mega? Oke. Sebenarnya tidak boleh ya. Nggak boleh. Ya betul, sebenarnya nggak boleh. Itu tetap menyalahi ya betul, tetap menyalahi etika ya kan, etika profesi kita. Bukan cuma etika profesi ya, sebenarnya itu benar-benar menyalahi etika generasi penerus ibaratnya ya kan. Usia berapa seorang haid terlambat? Berapa minggu ya? 5 minggu kemudian sudah berbentuk janin, sudah berbentuk manusia. Itu usia berapa sih kandungan? Usia maksudnya sudah pertanda hamil. Pertanda hamil dan si janin ini sudah berbentuk manusia gitu kan, biasa cuma gumpalan darah ya. Iya betul. Nah biasanya itu tunggu sebentar ini. Oke. Ya nggak apa-apa. Mungkin lagi periksa, ada pasien datang kan aja. Enggak. Ya apa kita ditinggalin, kita mengerti. Anak saya minta sesuatu. Jadi umur berapa anaknya, Kak Mega? Umur ada 2. Yang pertama usia putra putri. Putri yang pertama, yang kedua usia 5 tahun. Wah lucu ya. Iya. Tadi usia kehamilan itu sudah membentuk janin itu tuh biasanya di usia kurang lebih 5 minggu. Nah 5 minggu. Ya, 5 setelah minggu, ya. Berhenti haid ya. Iya biasanya itu seorang wanita yang memang ternyata dinyatakan hamil itu biasanya keluhannya telat. Ya makanya ini untuk ini juga nih pengetahuan juga, terkadang masyarakat ini baru menikah tuh kok langsung hamil sih gitu. Nah prasangkanya tanda kutip ya papa hamil di luar nikah dan lain sebagainya gitu ya. Gitu karena kita menghitung usia kehamilan itu berdasarkan hari mens terakhir pada saat keluar. Gitu namanya mens itu ya. Iya jadinya namanya HP betul, jadi namanya HPHT, hari pertama haid terakhir. Nah jadi ini misalnya ya hari pertama haid terakhir. Nah biasanya nih pengantin baru nih kan, dia baru menikah nih, hari ini menikah, bulan depan udah melendung, udah telat gitu banyak kan. Nah itu kan banyak terjadi kan. Nah terkadang melendung dulu baru nikah tuh. Nah itu dia. Terkadang persepsi itu terpersepsi terus abis menikah kemudian langsung hamil, itu kadang masyarakat suka salah sangka nih, kok cepet banget udah hamil kayak gitu. Kenapa? Kadang seperti itu ya kan. Padahal karena kita menghitung usia kehamilan dari haid tadi, hari pertama haid terakhir, jadi tuh kan agak jauh tuh mundurnya ya kan. Berapa minggu biasanya bulan ini Juli terakhir keluarnya mens hari ini ya kan, hari ini. Nah itu dihitung dari hari ini pas dia telat kemarin. Betul kayak gitu. Kalau selingkuh harus diinterview dulu kan Novi ya.
Ini kapan tuh? urusannya. Iya, betul sekali. Iya. Kalau saya sebenarnya ingin juga menanyakan yang apa sih namanya, yang nggak bisa hamil, ya. Gitu. Penyebab kesana, cuma waktunya mepet juga, kita belum bertegur sapa dengan Pak Pangku nih. Mungkin di versi kedua nanti ya, Mbak Mega. Jadi yang sulit hamil kan ada juga ya, sampai macam-macam dia buat, pinjam anak kecil katanya biar bisa ketularan, ada kasen tetangga pinjam anak kecil mungkin bisa ketularan. Jadi Pak Pangku Rubiono, assalamualaikum, selamat malam Pak Pangku. Ini kayaknya kekenyangan, ngantuk apa gimana ini Pak Haji nih? masih pengajian kayaknya kan, Novi. Pengajian biasanya makanan banyak kan, macam-macam. Iya. Ya, Kak Mega, di penghujung ini apa yang mau disampaikan? Mungkin kan pendengar kita itu 99,9% perempuan. Walaupun mereka mungkin sudah tidak berpikir lagi untuk hamil karena sibuk bekerja, tapi siapa tahu ya, karena ini masalah keluarga, mungkin punya anak atau dirinya sendiri seperti Mbak Eli tadi katakan, dia masih pengen punya anak sih, cuman usianya sudah bagaimana gitu. Ya silakan Kak Mega sebagai penutup di penghujung acara kita. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan tadi ya celotehan kita. Ya, semoga celotehan kita hari ini bermanfaat ya, dan memberikan wawasan baru untuk teman-teman semuanya. Untuk penutup yang akan saya sampaikan nggak terlalu panjang ya. Ini untuk ibu, seorang wanita, dia akan menjadi ibu atau dia akan menjadi madrasah untuk anak-anaknya di rumah. Ya, itu penting sekali support dan dukungan dari keluarga terdekat. Ya, bukan hanya dari keluarga, tapi jika misalnya nih dari teman-teman, sahabat. Jadi penting sekali dukungan yang baik, dukungan yang benar-benar sebut, entah itu dia sedang menjalani masa kritisnya. Contohnya pada saat dia sebagai wanita, dia ingin merencanakan kehamilan, kemudian bagi yang misalnya belum bisa hamil nih misalnya, atau yang sudah hamil ya kan, kemudian dia melahirkan, menyusui hingga merawat anaknya. Itu penting sekali orang-orang di sekelilingnya, lingkungan, baik itu keluarga, teman-teman, sahabat, tolong berikan support yang baik gitu. Jangan menjadi justru bumerang untuk wanita itu sendiri atau ibu itu sendiri, dengan memberikan perkataan-perkataan yang tidak enak didengar dan lain sebagainya. Sekali ya, itu bukan rahasia umum lagi ya, bukan rahasia lagi, itu sudah tersebar ya luas ya, bullying dan lain sebagainya gitu ya. Itu saran saya sih, untuk wanita sama wanita harus saling menguatkan. Seperti itu aja agar menjadi hidup yang sehat dan memberikan generasi-generasi penerus yang sehat juga, karena intinya ada di wanita. Gitu. Keren. Banyak terima kasih Kak Mega ya kehadirannya. Saya mau bahas sebenarnya masalah ngidam, karena kemarin ada orang ngidamnya itu pengen cendol yang abangnya lagi nyebrang jalan. Jadi nggak mau cendol yang mangkal, nggak maunya tuh abang lagi nyebrang jalan. Masalah ngidam dan lain sebagainya, hamil di luar kandungan, keguguran dan lain sebagainya. Mungkin nanti kita bicara ngobrol lagi ya. Insya Allah di bulan depan dengan Pak Pangku juga ya, Pak Pangku Rubiono. Terima kasih banyak Kak Mega ya, selamat malam, selamat beristirahat, melanjutkan istirahat. Salam untuk keluarga, semoga selalu sehat nih ya, dengan putra putrinya
dengan sang suami juga terima kasih banyak ya, kita di radio sudah hadir di radio nongkrong bareng, kita ambil waktunya malam mingguan kita nggak didengar di Hong Kong aja, Singapura, Taiwan, Korea, Arab, di Eropa, di Amerika juga ada ya. Semoga bermanfaat, menambah wawasan apa yang dikatakan oleh Kak Mega di sini. Iya, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Mega. Iya, Bye. terima kasih semuanya. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Iya, bye. Iya, Kak Sam, itu dia ya. Jadi apa namanya, masalah hamil. Kalau kita kan kita taunya menghamili itu banyak resiko loh ya, dan agak repot memang ya. Tapi sudah kodratnya seorang wanita, karena surga ada di telapak kaki ibu. Di penghujung acara ini seperti biasa orang bijak mengatakan, jika ragu ikutilah hatimu, berikan pertanyaan, temukan jawabannya, belajarlah untuk mempercayai hati. Kasihkan sambil terasi. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato. Bye. Ya, teman-teman semua ya, tadi panjang lebar ya mengenai bidan ya. Mungkin ada emak-emak atau teman-teman kita yang mau jadi bidan lagi, Kak Novi ya. Mungkin saya mau tanya sih sebetulnya, apakah profesi ini bisa ke luar negeri gitu ya nggak, menjadi bidan di luar negeri gitu ya nggak. Tapi ya karena waktunya ya, kalau suster kan masih dibutuhkan tuh, kayak di Jepang ya nggak, dibutuhkan sekali itu kan Novi ternyata. Di Kanada itu gajinya bisa 60 juta. Oh, makanya itu. Jadi saya mau dari aspek dari pandangan dari segi gaji dan penghasilan kan, akhir-akhirnya kan dia bilang mau kerja mau penghasilannya yang lebih tinggi ya. Nah, gimana? Gitu. Perawat ya betul. Oke teman-teman semua, sampai di sini saja. Terima kasih. Jangan lupa di like dan di subscribe ya, dan di follow ya channel kita ya. Terima kasih sekali lagi, dan jangan lupa besok cuaca panas lagi ya, dan jangan lupa bawa payung. Oke, selamat malam, selamat istirahat. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Bukan pengabadian yang rela, pemergianku kerana terpaksa demi hidup yang lebih sempurna. Anggaplah kehadiranku hanya satu persinggahan. Aku tidak menjanjikan meligai impian. Sebagaimanakah arahkan? Seandainya aku bisa, ingin ku petik bintang, untukmu aku persembahkan. Namun ku manusia,